Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Tika Suwandi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali atau sedikit mengulang kembali materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu dari materi 9 sampai materi ke-15 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfiah, MPD. Pertama adalah surah Al-Anfal ayat 72. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan tentang sahabat Ansor yang sering membantu sahabat Muhajirin. Membantu seperti menyediakan tempat bermukim, bahkan sahabat Ansor ini rela berbagi sebagian hartanya untuk sahabat Muhajirin. Mereka itu saling memberikan dorongan material, moral, dan berjuang dengan ikhlas mendukung dakwah Rasulullah SAW. Jadi dapat kita simpulkan bahwa intisari dari surah Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan tentang perintah tolong menolong. Sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk saling tolong menolong untuk meringankan beban bersama. Baik, selanjutnya adalah surah Al-Hujurat ayat 12. Ini menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi ghibah dan perintah berburuk sangka atau suudzon. Juga kita dilarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Ghibah itu merupakan dimana kita membicarakan seseorang tanpa seseorang itu hadir atau tanpa seseorang itu ada dalam pembicaraan kita, dimana jika orang itu sampai tahu apa yang kita bicarakan, maka orang itu akan tidak suka. Itu yang dinamakan ghibah. Dan kita dilarang untuk berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Suudzon ini yaitu kita menuduh atau mencurigai seseorang tanpa adanya bukti, di mana kecurigaan itu atau tuduhan itu tuh merupakan kecurigaan yang buruk. Nah, intinya Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan tersebut dan menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk menjauhi ghibah, karena ghibah ini dapat membuat kita membuka aib saudara kita. Jika kita mengetahui aib seseorang dan kita melakukan ghibah atau membicarakan seseorang, setan akan masuk ke dalam pembicaraan itu dan akan membuat kita untuk membuka aib seseorang itu. Sama-sama kita ketahui bahwa Allah itu tidak suka manusia itu membuka aib saudaranya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjauhi hal tersebut. Surah ini menjelaskan tentang larangan Allah mendekati zina. Larangan Allah kepada manusia untuk mendekati zina. Dan semua perantara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan tersebut. Salah satunya itu seperti berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Karena yang ketiganya itu adalah syaitan. Dan kita membayangkan sesuatu sampai menimbulkan syahwat. Semua itu termasuk ke dalam hal yang mendekatkan diri kepada zina. Karena syaitan itu tidak menggoda manusia untuk langsung melakukan hal tersebut, di mana syaitan itu menggoda sedikit demi sedikit untuk mendekati dan kemudian melakukan. Ini adalah surah An-Nur ayat 2. Dalam surah An-Nur ini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina laki-laki maupun pezina perempuan yang belum menikah. Jadi jika sebelumnya dalam surah Al-Isra ayat 32 itu dijelaskan tentang larangan Allah untuk mendekati zina, dan dalam surah An-Nur ini menjelaskan tentang hukuman bagi yang sudah melakukan perzinahan tersebut. Jadi hukuman bagi seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan belum menikah itu hukumannya yaitu dicambuk 100 kali, dirajam dan diasingkan. Dan hal itu dilakukan di tempat umum atau disaksikan oleh orang-orang jika perbuatan itu terbukti benarnya. Zumar ayat 39. Dalam surah Al-Zumar ayat 39 ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat muslim agar menyembah kepada yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan. Semua ibadah yang dilakukan itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taubah ayat 105. Dalam surah At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk beramal dan bekerja. Selanjutnya
selanjutnya yaitu larangan untuk berbuat riya. Berbuat riya ini maksudnya adalah kita beramal tapi hanya mengharapkan pujian dari manusia, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105 ini juga menjelaskan tentang bahwa setiap manusia itu nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap amalannya yang dilakukan di dunia. Yunus ayat 40 dan 41. Secara khusus Yunus 40 ini berbicara tentang orang-orang Mekah. Namun secara umum ayat ini juga berlaku untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama itu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua itu manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu surah Yunus ayat 41 ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan arahan kepada Rasulullah SAW bahwa setiap apa yang dilakukan di dunia itu ada konsekuensinya, dan setiap orang yang melakukan akan menerima konsekuensinya. Selanjutnya Al-Maidah ayat 32. Dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini menjelaskan tentang haram dan dosanya bagi seseorang, manusia atau satu kaum membunuh seseorang tanpa alasan syar'i atau yang dibenarkan oleh agama. Jadi dia membunuh tanpa adanya sebab, melainkan hanya ingin menyakiti ataupun merampas hartanya dan lain sebagainya. Selanjutnya surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191 ini menjelaskan tentang bahwa ketika penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam itu terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk ulul albab. Apa yang dimaksud ulul albab ini? Ulul albab ini merupakan orang-orang yang berpikir atau orang-orang yang memiliki akal. Nah, jadi Allah mengarahkan kepada hamba-hambanya untuk merenungkan alam, untuk berpikir kritis tentang dunia dan seisinya ini. Karena apa? Karena di dalam itu terdapat kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 159. Dalam surah Al-Imran ayat 159 ini menerangkan tentang sikap lemah lembut Rasulullah SAW yang disebabkan oleh rahmat Allah. Karena manusia itu menyukai perilaku lemah lembut, dan sebaliknya manusia tidak membenci manusia yang mengatakan kata-kata kasar dan berhati keras. Nah, manusia itu akan menjauhi orang-orang yang seperti itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersikap lemah lembut kepada sesama. Bersikap lemah lembut di sini agar kita tidak diremehkan oleh orang lain, yaitu bersikap lemah lembut yang tegas, namun bukan keras. Luqman ayat 14, yaitu ayat yang mengabadikan pengajaran Luqman atau pelajaran Luqman kepada anaknya. Jadi Luqman Al-Hakim ini bukanlah seorang nabi dan rasul, namun Allah abadikan namanya dalam surah Al-Quran karena pengajarannya kepada anaknya, yaitu salah satunya yang paling utama adalah pelajaran tentang tauhid. Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang paling keji, perbuatan aniaya yang paling besar, yaitu syirik. Ayat tadi menjelaskan tentang persaudaraan, di mana persaudaraan atau ukhuwah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariah atau ukhuwah Insaniyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini merupakan persaudaraan antara umat Islam, dan ukhuwah Wataniyah ini persaudaraan antara umat berbangsa, antara umat bangsa. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan antara umat manusia. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa kesatuan dan persatuan itu akan mendatangkan rahmat Allah, dan sebaliknya perseteruan,
perpecahan, pertikaian itu akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya surah Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan tentang perintah kepada Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta berbuat baik kepada sesama manusia. Terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 48. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan tentang keberagaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai keragaman kepada umat manusia itu merupakan bentuk ujian kepada manusia agar manusia itu berlomba-lomba dalam berbuat baik antar sesama umat.